Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, fadilah daripada bersedekah diantaranya kata Nabi dapat memberikan kesehatan atau dapat menyehatkan. Satu kisah seorang profesor, yang mana profesor ini dia diponis harus operasi penyakit jantung. Kemudian dibawa ke Inggris. Setelah di Inggris diperiksa, ditentukan tanggal, bulannya untuk dioperasi. Karena masa masih lama, dia pulang dulu ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, profesor ini dia pergi ke pasar. Dia lihat ada seorang wanita sedang mengambil bekas-bekas potongan daging di tempat penjualan daging. Kemudian profesor ini bertanya, "Wahai ibu, ini daging untuk apa?" "Wahai tuan, suami saya sudah 6 bulan meninggal dunia. Saya menginginkan anak saya makan daging, sementara duit kami tidak ada untuk beli daging." Maka profesor ini dia mengatakan, "Wahai ibu, mulai hari ini sampai 1 tahun, setiap minggu ambil daging 2 kilo dengan tukang daging ini. Dan saya akan bayar, yakni saya akan bayar daripada daging ini selama 1 tahun." Maka ibu ini sangat terharu melihat seorang yang tidak dikenal begitu baik. Singkat cerita, bapak ini pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, terasa badannya sehat. Dia mengatakan kepada istrinya, "Wah istriku, nampaknya saya sudah sehat." Kata istrinya, "Coba, kita kan sudah bayar tiket PP ke Inggris sana. Dan kita sudah bayar tentang operasi. Maka kita mesti tetap bawa pergi ke Inggris." Singkat cerita, bapak ini dengan istrinya dia berangkat ke Inggris. Sampai di Inggris dioperasi. Setelah dioperasi, ternyata sebelum dioperasi bapak ini penyakitnya sudah Allah sembuhkan. Maka akhirnya balik lagi ke Indonesia. Sampai ke Indonesia, alhamdulillah penyakitnya sembuh dengan asbab sedekah. Kemudian kata Nabi yang kedua, kelebihan daripada sedekah ini dapat menolak bala. Satu orang di zaman Nabi Isa alaihissalam, satu orang pemuda yang usil, kalau dia pergi ke kebun, maka dia biasa mengotori mata air, sehingga orang-orang yang mandi mencuci mereka terganggu karena airnya kotor. Maka orang-orang lapor kepada Nabi Isa alaihissalam, "Ya Isa alaihissalam, tolonglah agar pemuda ini dia mati dipatok sama ular." Singkat cerita, pemuda ini akhirnya dia pergi ke kebun. Dia membawa 3 potong roti. Di perjalanan ketemu dengan pengemis, orang miskin. Maka orang miskin ini mengatakan, "Wahai pemuda, adakah roti atau makanan?" Dan pemuda ini dia punya sifat, yakni dermawan. Akhirnya 1 potong roti dikasih, didoakan. Saking senangnya didoakan, maka dikasih lagi 1 potong roti. Kemudian senang-senangnya lagi dikasih lagi 1 potong roti, didoakan supaya pemuda ini selamat dunia dan akhirat. Akhirnya pemuda ini pulang dengan keadaan selamat. Maka orang-orang melihat pemuda ini selamat. Maka Nabi SAW pun dia menanti, "Wahai pemuda, tolong ceritakan apa yang kamu alami ketika kamu pergi ke kebun." Maka pemuda ini menceritakan seluruh perjalanannya. "Coba mana tempat rotimu tadi?" Begitu diambil tempat rotinya tadi, ternyata di situ ada ular yang sudah diikat. Ular ini dengan izin Allah dia bisa berbicara. Kata ular ini, "Wa Isa alaihissalam, saya adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh pemuda ini dengan asbab doamu. Tetapi 1 malaikat lagi
yang berbentuk tali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan pemuda ini, karena pemuda ini telah bersedekah 3 potong roti. Maka Allah katakan dengan sebab sedekah 3 potong roti, takdir mati dipatung sama ular, itu Allah Subhanahu wa taala rubah. Ini kelebihan daripada sedekah. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita bersedekah qobliyah daripada subuh. Semoga kultum yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada diri kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.